Iya, selamat pagi anak-anak, sehat semuanya ya. Nah, saya mau merenungkan kalau di masa anak-anak ketika saya melihat sendiri anak-anak saya sendiri, jadi ketika usia 5 tahun, belajar sesuatu yang katakan diperlukan untuk kehidupan orang normal ya. Jadi bagaimana hidup, bagaimana harus berespon dengan teman, dengan orang tua. Jadi mengajarkan dan melatih banyak hal di situ ya. Nah, ya saya merenungkan begitu banyak progres yang bisa dialami dari anak dari 0 sampai katakan 5 tahun itu begitu banyak progres yang katakan fantastik dan melihat oh ya luar biasa ya bahwa manusia itu perkembangannya luar biasa. Kemudian saya merenungkan bagaimana ketika udah dewasa. Nah, dewasa ini ada yang katakan terus melaju, terus berubah, terus berkembang ya, terus kemudian mempelajari yang namanya tentang kehidupan. Ada juga yang akhirnya memutuskan untuk stay, diam di situ begitu ya. Nah, ini jadi saya merenungkan, ya Tuhan, bagaimana saya boleh berubah demi berubah dan terus berubah, dan kemudian itu saya belajar terus bagaimana untuk menyeru boleh belajar satu sosok pribadi yaitu Yesus yang katakan selalu memberikan inspirasi melalui ketika saya membaca Alkitab. Tuhan, tolong aku untuk aku bisa belajar ya, belajar terus mengalami perubahan di dalam diri gitu ya, di dalam sesuatu yang terdalam di dalam batin saya. Karena itulah yang mengubahkan sampai akhirnya boleh terlihat di luar atau orang lain bisa melihat kehidupan saya ada perubahan di situ. Ini yang katakan sangat tragis begitu, tetapi Yesus mau untuk menerima perkataan, maksudnya mendengar perkataan ini dan tidak merespon dengan respon yang salah begitu. Nah, ini ketika Yesus disalibkan dan ada orang yang di bawah, dia itu memperkatakan ini, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, ia Raja dari Israel, dia mempertanyakan ya, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Seringkali kepercayaan itu ada satu bukti begitu ya, tetapi berkat kepada Allah itu percaya percaya itu hal yang utama. Jadi bagaimana saya percaya kepada Yesus itu adalah hal yang utama yang memang Allah nantikan gitu buat setiap kehidupan orang ya. Jadi eh, percaya itu ya pasti tentu ada kesulitan-kesulitan tertentu gitu ya. Benar enggak, kemudian logika enggak, tetapi di dalam batin mungkin kita bisa melihat ke lewat pengalaman demi pengalaman. Jadi ada orang yang mengatakan demikian bahwa Yesus sendiri juga kalau berkaitan sama ego ya, wah saya berkuasa kok mengadakan mujizat dan sebagainya. Ini pemikiran saya aja ya. Kalau saya ditempatkan, diposisikan seperti orang disalib gitu. Wah enak aja ini orang apa mengatakan ini. Jadi wah apakah bisa menyelamatkan sendiri? Bisa gitu. Tetapi Yesus melihat tujuannya bahwa dia datang adalah untuk mati bagi dunia. Tuhan begitu besarnya engkau melihat tujuan dan Yesus konsisten dengan tujuan yang dia sudah tetapkan dalam hidupnya. Jadi walaupun orang bilang apa, saya mau melakukan tujuan Bapa. Tujuan Bapa, tujuan saya hidup di bumi adalah untuk mati bagi dunia. Jadi itulah yang katakan kalau saya menempatkan diri, aduh begitu sakitnya ya, bahwa masa saya nggak bisa gitu menyelamatkan diri sendiri. Nah, tetapi yang Yesus lihat adalah tujuan yang memang sudah Allah tetapkan. Jadi luar biasa, saya melihat dia tetap pada tujuan, dia menggenapi apa yang dia menggenapi apa yang memang Allah tetapkan buat kehidupannya. Luar biasa. Oke, ya biarlah semakin hari semakin boleh ada terus di dalam hati ini, di dalam hati
kita semua ada perubahan demi perubahan karena zaman juga berubah, tetapi Yesus tidak pernah berubah, tetapi kita menyelaraskan dengan apa yang ada dalam diri Yesus. Oke, kita lanjutkan. Kita membahas mengenai sedikit yang di nomor 9 begitu ya. Jadi di nomor 9, oke saya, ya silakan absen. Mungkin satu orang ya belum ya. Silakan absen di kolom chat. Kemudian untuk hari ini, untuk yang jadi dikumpulkan maksimal Senin jam 7 pagi, itu adalah yang summer ya, summer yang part 2. Saya udah buatkan, tinggal dipublish, jadi sampai hari Senin itu dikerjakan, dikumpulkan hari Senin. Saya akan kemudian untuk minggu depan, oke udah semuanya udah masuk. Nah untuk minggu depan itu remedial inorganik. Oke, kita tetapkan harinya. Harinya adalah hari Selasa gitu ya, hari Selasa. Kemudian kita tetapkan Rabu itu adalah penilaian harian inorganik AS gitu ya. Karena semester ini mau mengumpulkan 4 nilai. Jadi remedialnya hari Selasa, kemudian PH-nya adalah hari Rabu. Minta Feli untuk bisa ngelihatin apakah penuh atau sebagainya gitu ya. Oke, saya sambil nyiapin untuk yang Tadi hari apa aja kan? hari remedial inorganik A2 level itu hari Selasa. Kemudian penilaian harian inorganik AS itu Rabu. Jadi kemudian untuk bahan PAS itu jadi semua ya jadinya. Cuma yang kita mau pakai adalah, yang saya mau pakai itu adalah yang paper 2 sama paper 4. Jadi makanya memang di review tiap minggu ya. Yang remetnya bahannya apa sih? Yang remetnya itu bahannya inorganic A2 level. Kalau pH-nya sih? Kalau pH-nya inorganic AS. Udah. Ya, inorganic AS. Minta cek available-nya di hari itu ya. Iya udah bisa sih. Masih bisa ya. Masih available. Oke. Kita review sedikit yang disampaikan Pak Teddy gitu ya. Oke, nah ini kita melihat beberapa informasi gitu ya. Jadi nitrogen itu kurang lebih terikat pada
ring yang katakan 6, 6 member. Kemudian dia unhybridized-nya itu adalah yang p orbital. Jadi semuanya itu adalah dia contain unhybridized ya. Kalau hibridnya adalah sp2. Jadi semua itu adalah ciri khas semacam kayak double bond yang C sama C itu adalah karena dia mengikat ada apa ya, sigmanya itu ada 3, 1, 2, yaitu salah satu dari double bond ini, kemudian 3, ini hibridisasinya karena dia 3 sigma, makanya dia menyediakan orbital hibrid. Orbital hibrid itu 3 ya, yaitu sp2. Jadi orbital 1s, kemudian 2 orbital p, begitu ya. Untuk yang ini kita benzen itu juga, dia bukan benzen. Maksudnya maksudnya karena ada bukan benzen yang seperti kita kenal ya. Karena di sini ada N soalnya. N-nya itu nempel ya. Tetapi dia adalah dia sp2 gitu ya. Karena sp2. Kemudian kalau di sini kita lanjutin berikutnya ya. Dia punya 1 elektron gitu ya, katanya ditulis di sini 1 elektron. Oke. Nah, jadi semuanya untuk karbonnya itu adalah sp2. Nah, ini oke, nanti kita lihat informasi berikutnya. This electron become jadi artinya dia punya juga berdasarkan informasi di soal, dia punya unhybridized p orbital ya. Jadi unhybridized p orbital. Jadi untuk ini artinya berarti di N-nya itu adalah sp2 gitu ya. Jadi dia menyediakan dia menyediakan berapa ya? Dia menyediakan ada lone pair di sini 1. Ya. Jadi makanya dia sp2. Sp2-nya ini terdiri dari 2 bonding, kemudian 1 lone. Ya, lone pair ya, bonding pair sama lone pair. Jadi di masing-masing C sama N dia punya unhybridized p orbital ya. Kemudian di sini this electron becomes delocalized, kemudian become part single delocalized system ya. Jadi memang jadi satu lingkar ini delocalized system. Kemudian this delocalized system include gitu ya. Include dia mengcover gitu ya, maksudnya jadi dia mau bilang di sini delocalized systemnya itu rasanya nggak hanya terjadi di sini, tapi dia mengcover yang ada di sini juga gitu ya, delocalized-nya. Dia ingin menjelaskan itu lewat informasi yang ada. Nah, kita lihat berikutnya, elektron carbon atoms gitu ya, carbon atoms udah. Jadi carbon atoms di sini 6 member, jadi yang ada di semacam kayak benzene ring. Kemudian 2 elektron yang ada di sini. Kan di sini ada p bonding ya. Jadi p bonding ini terdiri dari 2 elektron begitu ya. Kemudian di sini kemudian dijelasin di sini 2 electrons gitu ya. 2 electrons in lone pair gitu ya, on nitrogen atoms gitu ya. Jadi ketika dia bisa katakan di sininya bisa delocalize, jadi ya delocalize. Jadi udah lengkap infonya di sini, kemudian di sini dan di atom N-nya delocalize yang warna kuning gitu ya. Nah,
Oke, jadi di sini dibilang state number delocalized electron in one molecule. Jadi masing-masing, berarti masing-masing kalau kita hitung berarti ada berapa? Kalau di ringnya sendiri, masing-masing sudut itu dia menyumbangkan satu kali 6. Ya, kalau di double bond 2 elektron. Yang kemudian di nitrogen juga 2 elektron. Jadi totalnya berapa? Dia menjadi 10 elektron gitu ya. Jadi ini 10 elektron. Jadi kita mengamati informasi dari in the problem. Oke, apakah ada pertanyaan dulu sampai sini? Kita lanjutkan ya. Kemudian yang sudutnya, predik sudutnya. Kalau dia jadi NH, jadi on angle NH, angle NH. Nah, kita memperhatikan karena dia bisa mengalami, intinya yang bisa mengalami delocalized system itu adalah hibridisasi hibrid, yaitu hybridized sp2 ya, hybridization sp2 selalu ya. Yang katakan kalau misalkan dia tidak mengalami hybridization sp2 dia nggak bisa gitu ya. Nah, yang bisa mengalami hybridization sp2, nah kenapa only sp2 yang bisa mengalami namanya delocalized system? Karena dia semuanya bentuknya adalah planar. Kalau kita gambar, jadi mau nggak mau, ini untuk C, O, ini ke ring gitu ya, ke ring, bla bla bla, lanjutin, kemudian ini N. Nah, di sini semua ketika delocalize untuk elektron 2 lone pair ini bisa delocalize ke sini gitu ya, bisa delocalize ini harus memiliki hybridization sp2 ya, sehingga bentuknya itu menjadi planar. Nah, memang keunikan yang kemarin Pak Teddy bilang, keunikan di sini dia bisa change ya. Jadi kalau kebetulan saya membimbing ada yang kuliah di UBC, nah ini dibahas begitu, ini dibahas. Jadi berkaitan dengan ini, untuk N ini spesial ya, dia bisa change hybridization, kebetulan dia bisa change hybridization menjadi sp3. Kalau dia menjadi sp3, maka dia tidak bisa mengalami yang namanya hybridization ya, karena si lone pair ini akan membentuk tetrahedra. Tetapi di sini intinya yang perlu dipegang, yang bisa mengalami delocalized system itu adalah hybridization sp2. Jadi makanya di sini perlu angle-nya berbeda dengan yang biasanya ya. Di sini adalah 120 degree. Oke, dengan penjelasan berikut apakah ada pertanyaan? Jadi yang kita bahas bukan sp3 tetapi sp2. Kenapa sp2? Karena dia bisa mengalami delocalized system. Jadi elektronnya itu bisa didonate atau bisa move ke bonding yang ada di sebelah sini, begitu ya. Jadi dengan sp2 ya elektronnya bisa delocalize dan itu menyebabkan bentuknya dia menjadi planar ya. Jadi kalau satu bidang semuanya elektronnya itu bisa bergerak. Tapi kalau enggak dia nggak bisa bergerak. Sore itu teh geraknya teh dari N selalu. Gimana sih? Iya, bergeraknya dari N. Berarti dari N dia bergerak ke sini, terus kemudian bisa bergerak ke sini, kemudian balik lagi dia muter ke atom O dan seterusnya. Sat, Gitu. Yes.
Oh, dari mana sih bakal dilocalize? Oke, bisa delocalize. Oke, nah tentunya kalau di dalam case itu harus ada informasi di soal, ya, karena kalau tidak kita nggak bisa ngejawab. Nah di sini ada informasi yang memang sudah diberikan di sini tiga ini. Jadi ketika dia mengatakan single, di sini ada namanya become part a single delocalized system electron. Kemudian di sini this delocalized include, nah harus ada keterangan yang bawa-bawanya, karena kalau enggak kita nggak tahu bahwa itu akan bisa delocalized atau enggak. Nah, jadi perlu ada informasi begitu ya. Tapi secara umum, kalau tanpa ada delocalized system, maka si angle yang ada di sini itu adalah angle dari 107 degree Celcius. Iya, 100, kok Celcius, 107 degree ya. Jadi perlu ada informasi di soal. Nah, jadi kalau nggak ada, kita nggak bisa menyimpulkan ya. Karena memang ini di luar materi A level, maka dari itu perlu ada detail information yang ada di soal. Nah, detailnya itu tiga tadi. Yang member yang ada di ring pertama, kedua elektron yang di p bonding, yang ketiga dua elektron yang ada di nitrogen atom. Begitu. Oke, thank you, sir. Iya. Jadi kalau mungkin yang lain tanpa ada informasi ini, ya kita menjawab 107 gitu ya. Jadi perlu diingat konsep yang ini bahwa delocalized system itu adalah bisa terbentuk, bisa terbangun, elektronnya bisa moving ketika hybridization-nya adalah sp2. Begitu. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain lagi silakan. Nah, kemudian, ya. Itu si O-nya kenapa lone pair-nya nggak dua sih, cuma satu? Maaf, Olive, ulangi lagi, Liv. Kenapa lone pair si O-nya cuma satu? Lone pair-nya O-nya cuma satu. Lone pair. Nah, kalau lone pair O-nya di sini dua. Hanya yang katakan bisa elektron sistem itu adalah only dari p bonding. Gitu ya. Jadi yang dipakai untuk delocalization itu hanya delocalized system elektronnya itu dari p bondingnya saja, bukan dari lone pair yang ada di O, begitu. Ada pertanyaan lain lagi nggak, Liv? Yang Jadi kepikiran? bukan dari si lone pair-nya yang delocalized. Bukan. Dari p bonding, ya. Oke. Iya. Oke, kita lanjutkan. Sir, Iya. kalau di bensin ring teh selalu 6 delocalized elektron. Iya. Untuk di benzen ring selalu 6. Karena masing-masing satu di sini untuk benzen itu dia memiliki dia hibridisasinya sp2, berarti ada satu elektron yang unhybrid begitu. Oh, oke. Dan satu orbital ini unhybrid, dia punya konten satu elektron. Jadi makanya satu sudut menyumbangkan satu elektron. Jadi totally become 6 electrons. Jadi meskipun ada N tetap 6 ya? Tetap 6. Oke. Oke, sir. Oke. Yes. Nah, di soal itu juga diinfokan di sini nitrogen atom 6 kemudian has 1 katanya. Nah, itu membuat kita yakin bahwa N-nya itu punya satu elektron ya. Nah, di sini nitrogen di 6 member ring itu has 1 elektron. Memang bahasanya harus kita istilah-istilahnya satu elektron di unhybridized p orbital. Nah, kayak gitu kita memahami itunya paling ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah
yang di page 8 ya. Nah, Pak Teddy itu buat di whiteboard-nya nomor 8. Kita lihat nomor 8-nya adalah saya copy paste. Oke, kita bahas aja keseluruhan nomor 9 dulu ya. Supaya dapat keseluruhan juga. Oke. Di sini nikotin can be synthesized by nicotinic acid. Oke, ini nicotinic acid. Ini nikotin kayaknya kandungan di dalam nikotin ini. Nah, oke. Kita lihat draw. Jadi untuk mengamati perubahannya, tentunya kita menganalisanya adalah dengan cara kita compare dulu ya. Perubahannya apa sih yang ada, begitu ya. Nah, untuk melakukan hal ini, dia ada two step. Jadi yang kita kenal adalah untuk katakan merubah carboxylic acid itu not reaktif. Jadi kita buat supaya ini reaktif. Caranya adalah membuat asil. Nah, udah. Jadi untuk membuat amide perlu diingat adalah dari carboxylic acid, kemudian sebelum menjadi amide itu harus dibuat menjadi acyl. Kenapa dibuat acyl? Karena dia reaktif ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dia reaktif? Karena dia punya si karbonnya dia connect sama two electronegative atoms ya. Ini delta negatif, oops, delta negatif, dan ini become delta positif gitu ya. Nah, ini adalah jadinya acyl begitu ya. Oke, ini harus acyl. Nah, maka dari itu untuk give name formula suitable reagent for step 2. Nah, untuk membuat acyl reagentnya apa ya? Nah, coba yang ingat bisa kasih info. Dia menggunakan apa dia? Percaya 5. Ya, SOCl- ya. SO, kalau nggak salah dengar SOCl2 ya. SOCl2. Jadi ini untuk yang step 1 tapi ya. Ini untuk step 1. Oke, nah kemudian di sini sekarang name formula untuk step 2 yang kedua. Nah, step 2-nya ya ini lebih gampang karena udah reaktif. Jadi penambahannya adalah dengan menggunakan amonia saja cukup. Begitu ya. Ini name atau formula. Oke, salah satu saja. Berarti nanti ini akan ada yang namanya minor product. Minor produknya adalah H2O ya. Minor produknya menghasilkan H2O. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Sir, kalau yang harus di seal tube itu kalau kapan sih? Kalau yang harus di apa? Yang si NH3-nya itu harus di seal in tube gitu. Oh. Oke. Itu seal tube itu adalah seingat saya ada hubungannya sama ini. Ada hubungannya kalau kondisinya dia shield tube itu, bentar. Jadi kalau conditionnya itu adalah shield tube,
itu adalah untuk proses halogenoalkin. Halogenoalkin yang saya ingat ya. Di sini dia ini kemudian dengan NH3 in etanol. Nah, kenapa yang ini harus di shield, maksudnya ditutup gitu ya? Karena memang untuk menjaga supaya si ininya nggak loss, gitu ya. Karena memang ini kan delta negatif, ini delta positif untuk karbonnya. Dan di sini kurang terlalu reaktif, tetapi ya dia masih bisa bereaksi kalau dia tertutup dan memang dikondisikan seperti itu, gitu ya. Nah, kalau yang bedanya sama NH3 ini, si hasilnya itu very reaktif. Jadi jadi nggak perlu di-seal, nggak perlu menjamin untuk supaya kondisinya konsentrate. Kalau kondisi shield tube di sini adalah untuk menjamin bahwa NH3-nya itu adalah nggak hanya konsentrate ya, masih bukan konsentrate, tapi NH3-nya itu benar-benar ada di situ dan dia nggak, supaya kalau collide, tentu mungkin perlu collide beberapa kali kalau lihat ini ya mekanismenya ya. Jadi collide berapa kali, kemudian baru dia bisa berubah menjadi yang namanya amine kayak gitu ya. Tentu proses ini adalah yang diinginkan itu menjadi RCH2NH2 nantinya. Ini adalah HCl ya. Mungkin kepikir pertanyaan yang lain, Olive? Jadi ini juga sebenarnya harus pakai seal tube kalau dikasih tahu conditionnya. Kalau kondisi ini nggak perlu, ya. Oke, jadi yang perlu itu hanya halogenoalkin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini. Nikotin desperately, dia dengan react sama acid, oh ya. Kemudian dia react sama alkali, oke. Kemudian the six-member ring remain unchanged, oke. Udah dikasih tahu bahwa dia unchanged ya, yang ringnya unchanged. Nah, kemudian complete scheme below to give structural formula of organic product. Jadi ininya unchanged, berarti yang kurang lebih change-nya itu adalah di amide-nya. Dia mengalami yang namanya hydrolysis kedua-duanya ya, hydrolysis. Nah, sekarang organic product untuk HCl dengan NaOH berarti kita perlu jadi di situ tentunya ada dua ya yang terbentuk ya sebenarnya. Cuma di sini berkaitan sama organic product. Jadi kalau berkaitan sama organic product, berarti kita concern ke karbon. Amonianya kita nggak lihat. Nah ya, jadi itu yang dimaksud kenapa makanya ada satu kotak di sini. Maka dari itu, kalau menggunakan acid, tentunya pasti dua-duanya itu akan menghasilkan yang namanya acid ya, yang namanya acid. Jadi karboksilik acidnya di sini O, kemudian ini OH. Ini untuk kalau menggunakan acid di sini. Nah, kalau menggunakan base, dia akan menjadi dia react. Karena hasilnya adalah acid dan juga ada base di sini, dia bereaksi sama namanya ya katalisnya ya. Katalisnya. Soalnya kalau hydrolysis kan dia menggunakan reagentnya itu adalah atau reaktannya atau bahan bakunya itu adalah water. Nah, di sini tentunya akan jadi acid, tetapi dia bereaksi lebih lanjut dengan si katakan katalisnya, dengan katalisnya. Jadi katalisnya maka jadi NO min Na+ jadinya ya. Jadi di sini ada perbedaan. Begitu ya. Oke.
Nah, yes. Itu bukan yang jadi kalau tambah H plus jadi NH3 plus kayak gitu bukan sih? Yang biasa. Oke, yang itu CN ya. Yang Feli bicarakan itu adalah hydrolysis CN. CN, kalau yang ini enggak. Yang ini CN, kalau ini adalah acid plus, kemudian reflux. Kondisinya kebetulan sama, memang reflux. Yang ini akibatnya, kalau misalkan ini acidnya dari HCl, maka dia akan menghasilkan, memang dia akan menghasilkan NH3 karena ada HCl, jadinya berkelanjutan jadi NH4 plus Cl minus. Atau kita nyebutin NH4Cl ya, karena saltnya. Karena dia solution. Kemudian, kalau yang C, itu COOH jadinya. Ya, jadi ini untuk yang hydrolysis cyanide. Cyanide. Yap. Nah, oke, Feli ada muncul pertanyaan berikutnya nggak? Berpikir apa lagi? Bukannya biasa teh kalau amide ditambah H plus jadi NH si CONH-nya jadi NH3 plus bukan sih, Sir? COO-nya, ulangi lagi, si ininya berubah jadi apa? Amide linknya kan CONH. CONH. NH2. NH2-nya jadi NH3 plus. Oke. Nah, nanti ini memang produknya ada dua, gitu ya. Produknya ada dua. Di sini tentunya ada NH4Cl di sini. Kemudian di sini juga sama. Kalau di sini bukan NH4Cl, tetapi nanti akan ada, ini nanti akan ada NH3. Ini NH3 aja. Yang jadi Ya. kayak Zwitter ion gitu, Sir. Sweeter ions. Oke, kalau sweeter ions itu lebih mengarah ke amino acid ya. Oke, nah kalau sweeter ions, oke. Nah, agak sedikit ini, hati-hati jangan bercampur aduk. Kalau sweeter ions itu adalah dia amino acid, dia dengan struktur seperti ini. Bentar, ini NH2, kemudian ini H, kemudian dia nyambung satu side group, ya side chains. Nah, kalau kayak gini, ini jadi sweeter ions. Yang dimaksud Feli mungkin apakah berkaitan sama N di sini? Terpikir N di sini atau gimana? Kayak ketukar sama amino acid. Iya, oke. Jadi hati-hati ya, amide sama amino acid. Jadi kalau amino acid dia memang bisa membentuk amide gitu ya. Nah, kalau yang ini bisa lepas, nanti ininya bisa berpindah ke sini. Ya, itu akan menjadi yang dibilang sweeter ions. Yap, ini NH3+, kemudian HCOOH, O-min. Nah, sekarang, Pak, yes, itu teh yang dari NH2 jadi COH teh nomor NH, apa? ulangi NH2 Jadi yang, yang NH2 jadi COOH itu reaction apa namanya? reaksinya hydrolysis, karena dia memang pecah. Jadi dia pecah, bondingnya pecah oleh karena present water dan kemudian dengan bantuan katalis acid atau base, ya hydrolysis. Oke, muncul ada pertanyaan lain lagi? Nah, sekarang karena tadi membahas mengenai amino acid, di sini muncul kemungkinan yang lain ya. Kemungkinan yang lain adalah sebagai berikut contoh. Bentar.
Oke, nah jadi kalau ada acid bisa saja kalau kita menggambarkan dengan ini N, kemudian ini C, O, OH, kemudian nanti ininya stop, kemudian ini adalah H, dan ini adalah plus. Ya. Oh, dia masih ada lone pair 1 deh. Masih ada 1 elektron ya. Jadi ini plus boleh ya, ini juga benar ya. Karena kan ini hibridisasinya sp2 ya tadi ya, sp2, dan kemudian ada satu yang katakan unhybridized P gitu ya. Nah, jadi ini mau sp2. Jadi kalau mau menerka seperti ini sampai menerka ini nggak masalah ya, boleh-boleh aja ya. Oke, nah kita masuk ke berikutnya. Oke, nah berikutnya adalah berikutnya adalah ini. Jadi ini nikotinamide. Jadi nikotinamide itu yang tadi yang ada ini ya, ada NH2-nya ya. Nah, dia berasal dari, kalau digambar lagi di sini, ini O, ini NH2 begitu ya. Nah, yang mampu untuk melakukan reducing agent itu siapa? Reducing agent yang kita kenal itu hanya ada, ya enggak sih, maksudnya untuk yang karboksilik sama emat itu yang ada C double bond O itu 2, walaupun reducing agent ada 2 SN gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah LiAlH4 sama NaBH4. Kalau ini cocok, ya bukan cocok, ini memang strong gitu ya. Ini adalah untuk amide, bisa dipakai untuk amide dan bisa dipakai untuk carboxylic acid, gitu ya. Ini LiBH4 nggak hanya carboxylic acid ya, karena dia strong, tapi kalau di dalam praktisnya kita menggunakan LiAlH4 itu terlalu strong, jadi terlalu mubazir sebenarnya. Dari biaya juga semakin mahal ya. Jadi ini bisa untuk karbonil juga bisa. Kalau yang ini secara praktis ini dipakai untuk karbonil yang NaBH4 ini mild, gitu ya. Ya memang di dalam ujian mau menggunakan LiAlH4 ya memang langkah aman gitu ya, langkah aman untuk ya pasti jawabannya benar gitu ya. Cuma secara praktis itu mubazir. Karena LiAlH4 itu harganya lebih mahal dibandingkan NaBH4 gitu ya. Nah, di sini kondisinya harus dry ether. Tapi berhubung di sini bertanyakan reducing suitable aja, yang berkaitan agentnya saja, reducing agent berarti kita jawab LiHLH4. Kondisinya nggak ditanyain ya. Nah, kemudian kita amati basicities ya. Basicities kalau kita bandingkan, jadi yang kita compare itu berkaitan satu dengan yang ini, yang kedua dengan yang nikotinamide, ya nikotinamide. Jadi ada 3 yang dibandingkan ya. Nikotinamide yang ini sudah. Kemudian dengan fenilalanin, yang ini fenilalanin. Jadi untuk fenilalanin, dia gambarnya adalah fenil. Oke. Jadi ini ya gambarnya fenilalanin. Jadi kita compare dari ketiga compound di sini, ya dari ketiga compound di sini. Nah, jadi kita amati. Kurang lebih siapa yang nomor 1 yang katakan bisa paling lebih mudah untuk katakan kalau yang namanya basicities itu adalah available for lone pair to donate gitu ya.
Jadi kita lihat available lone pair-nya seperti apa. Jadi kalau kita kan yang paling available to donate, berarti dia yang katakan strong base, begitu ya. Nah, kira-kira yang available to donate yang mana ya? Tadi kan informasi sudah dikasih tahu ya di atas ya. Kemudian phenylalanin ini ada di textbook, gitu ya, ada di textbook. Nah, sekarang yang katakan yang paling basic, most basic, kira-kira siapa? Yang udah terpikir kasih info. Di antara ketiga ini yang katakan yang lebih yang paling apa namanya? Yang paling basic ya. Jadi more available to donate. Karena memang N-nya contain lone pair. Coba X. X betul ya. Jadi kalau kita melihat why X, karena si lone pair-nya si lone pair yang di sini dia tidak mengalami delocalize, itu utama ya. Kalau kita lihat jadi yang pertama adalah X, kemudian yang kedua adalah oke. Nah, antara fenilalanin mana yang lebih strong? Nah, itu yang perlu kita amati gitu ya, kita amati. Nah, kebetulan memang dua-duanya yang lone pair ini delocalize, ini juga bisa delocalize gitu ya, bisa delocalize. Nah, makanya sih yang ada informasi di textbook bahwa bonding ini memiliki double bond karakteristik, begitu ya, double bond karakteristik. Jadi, mana yang lebih kuat double bondnya? Nah, cara ngelihatnya adalah kalau si lone pair-nya itu kurang lebih akan didelocalize ke sini, gitu ya. Jadi kurang lebih terlalu banyak di share gitu ya. Kalau ini lebih utama dia ke sini, ya. Walaupun dia ada delocalize ke sini ya, gitu ya. Nah bisa delocalize ke sini. Tetapi karena ini berdekatan, ya jadi bisa delocalize ke sini ya. Nah seolah-olah kalau melihat bahwa dia lebih efektif dia delocalize ke sini. Jadi cuma 2, kalau ini mah langsung banyak gitu ya. Maka si lone pair yang di sini untuk phenylalanin dia masih more available to donate gitu ya, more available. Jadi makanya untuk yang berikutnya adalah ini phenylamin. Phenylamin. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah nicotinamide. Nah, penjelasan mengenai explanation berarti kurang lebih menunjukkan mengenai delocalize. Nah, untuk yang berkaitan sama phenylamin, delocalize-nya itu adalah in benzene ring. In benzene ring. Kemudian kalau yang nicotinamide dia delocalize in karbonilnya. Gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan Kak di sini. Sir, Iya. nggak ngerti kenapa yang nicotinamide malah paling nggak basic. Bukannya itu teh si O-nya kan negatif, terus N-nya juga negatif, jadi C-nya positif deh sih. Oke. Ya, ada pemikiran seperti itu ya, terpikir ya. Oke. Oke. Nah, yang berkaitan sama delocalize-nya itu, dia adalah hal seperti ini. Dia C, kemudian ini N.
NH2. Ininya masih bisa ke sini, gitu ya. Oke, itu kalau itu bentar. Kalau itu yang dimaksud sama Nadia itu adalah berkaitan sama dia akan menyerang yang namanya gini. Yang menyerang adalah untuk nukleofil. Jadi misalkan ini ada NU, kalau NU yang katakan negatif, dia punya lone pair negatif, nah dia akan nyerang ke sini. Nah soalnya kan tadi Nadia bilang bahwa O delta negatif, N juga delta negatif, sehingga C-nya itu become delta positif. Ya. Ya. Kalau jadi sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi compare-nya sama di sini ada fenilamin, kalau ini O, ini adalah N2, jadi konteksnya itu dari Nadia membandingkan nukleofiliknya dia nyerang ke sini, delta positifnya. Kalau melihat dari sisi ini, memang benar bahwa ini adalah more, kita katakan more reaktif. Ya, ini adalah less reaktif. Tetapi di sini sudut pandangnya adalah melihat bagaimana si lone pair yang ada di N2 itu dia mampu didonate atau enggak. Nah gitu. Jadi hati-hati yang tadi Nadia tanyakan itu adalah sudut pandang yang lain, tapi yaitu sudut pandang bagaimana karbonnya bereaksi. Nah untuk yang case ini, kebayang ya? Iya, salah baca. Nah oke. Jadi yang ini berkaitan sama lone pair yang donate ya. Oke, good question. Nah di sini memang yang ini lebih kuat karena dia cuma lebih banyak ke share dengan di sini ya, delocalized sistemnya di sini. Walaupun di sini ada, tapi dia lebih kecil. Nah ininya karena lebih dekat jadi lebih sering gitu ya delocalization-nya. Oke. Jadi ketika ada delocalized, si lone pair-nya itu nggak mau untuk didonate gitu ya, nggak mau didonate. Oke, nah sekarang berikutnya. Memang kadang-kadang perlu ngelihat ya, ininya. Oh mana sudut pandangnya. Jadi memang peluang untuk katakan campur aduk teh adalah tinggi banget. Nah oke, di sini high of M peak in spectrum, ini yang terakhir. High of M peak in the mass spectrum in nicotinamide is 80. Oke, expected high katanya, expected high. Oke, M+1. Kalau kita lihat nicotinamide, dia memang jumlahnya adalah nicotinamide itu memang jumlahnya 80 ya. Nah, expected gimana? Nah, ini kembali ke rumus lagi ya. Jadi rumusnya adalah jumlah C-nya berapa di sini? Jumlah C-nya. Kalau nicotinamide jumlah C-nya adalah kita hitung. Nah, ini udah ada 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 karbon. Nah, berarti dia harus 6 karbon. Ketemunya 6 sekian atau 6 aja boleh. Nah, sekarang di sini adalah jadi 1,1 kan M+1-nya ya, kali M+1-nya berapa gitu ya. M+1-nya berapa, kemudian dibagi sama 100. Anggap aja dia 100% gitu ya. Ini kan persen, ini mah persentage. Ya sudah. Jadi tinggal dikalikan gitu ya. Nah, kalau dihitung, nah ini yang nanti akan menemukan angka yang
Berarti semacam 600 dibagi 1,1 ya. Di sini oh. Nah, ketemunya kalau dihitung adalah 5, sekian ya, 500 sekian. 600 dibagi 1,1. Ininya adalah 5,545 di sini. 545,45. Jadi tentunya lewat menggunakan ini, nah ini ada sesuatu yang perlu perlu dicek lagi rumusnya, tapi yang ini mah kurang lebih 5, sekian, 5, sekian ya. Untuk expected-nya 5, sekian. Kalau di Maskim 5,28. Kalau sampai kita menjawab 5,45 ya no problem ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini sampai di sini? Sir, Ya, kalau misalnya dibandingin si fenilamin sama CONH2 gitu, jadi lebih basic yang mana? fenilamin dan mana? Dan Misalnya CH3 kayak gini, CONH2 gitu. NH3. Oke. Yang gini ya, Ada misalkan CO-nya. kayak gini ya, misalkan ya. Iya. Oke. Masih basic kan yang ini, more basic. Karena yang ini dia cenderung untuk katakan masih bisa punya potensi untuk katakan dia resonance. Dia masih delocalized ceritanya. Ini bisa pindah ke sini. Jadi delocalized-nya itu kalau ini justru lebih pendek ya. Delocalized-nya lebih pendek, cuma dia hanya katakan dia kemungkinan yang di sini aja. Kalau yang ini dia itu masih panjang delocalized-nya. Ini NH2. Yes. Berarti kalau semakin panjang di localize-nya teh semakin basic. Iya. Betul. Delocalized-nya lebih panjang, dia lebih basic. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau di kimia organik yang di tingkat university, kalau ada yang tertarik, nah itu nanti berkaitan sama, jadi base sama acidity itu poin penting untuk memahami kimia organik ternyata. Itu aja infonya. Ya nanti lebih lanjut mah di tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini. Silakan silakan absen dulu sebelum live. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Masih Pak. Ya, sama-sama. Bisa. Masih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Ya, Sir, yes. jadi kalau itunya makin panjang, makin basic, kenapa sih bukannya mestinya yang lebih pendek jadi kan lebih dekat gitu sama elektronnya? Oke, nah memang itu kalau lebih panjang artinya dia masih punya memang ini ya, maksudnya logiknya kan lebih panjang kan dia. Oke, begini. Oke, ngerti maksudnya.
kebayang logiknya, kan dia harusnya lebih panjang, kan lebih susah untuk dikatakan dikasih ya. Nah, kalau mungkin ngelihatnya, kalau lebih pendek NH2, ini geraknya dia lebih intens. Kalau lebih intens, jadi bonding antara C sama N itu closer. Nah, jadinya seolah-olah begitu intens dan closer, dan ininya si lone pair yang ada di N2 itu dia udah menjadi bagian dari bonding C sama N dan C double bond O. Tapi kalau katakan dia ini NH2, nah dia dengan benzene ring, nah dia kan panjang ya, panjang. Nah, karena panjang ini nggak terlalu intens gitu ya, jadi jadi delocalize itu akan menyebabkan si bondingnya become closer. Jadi kalau dia terlalu panjang, artinya antara N sama C itu nggak begitu closer dibandingkan dengan CN di sini. Ya, karena nggak begitu closer, maka pi elektron di sini itu nggak menjadi bagian dari bonding di sini. Sedikit gitu yang menjadi bagiannya. Jadi makanya dia itu bisa lebih didonate kayak gitu. Jadi selain katakan melihat panjangnya, jadi perlu melihat si si bondingnya. Jadi ketika bondingnya closer, berarti elektronnya itu menjadi bagian di dalamnya. Kayak gitu. Memang itu lebih deeper sih, kita ngelihatnya lebih deeper. Kurang lebih kayak gitu, Liv. Nggak tahu, mungkin ada muncul pertanyaan lain lagi. Jadi masih dikaitkan sama yang lain apa. Jadi konsep analisisnya lebih dalam lagi sih, kayak gitu. Gimana, Olive sama Feli, ada pertanyaan lain lagi nggak? Pak, kalau CCl juga elektron withdrawing kan? CL? CCl, iya. Itu kalau di compare gimana? Atau nggak perlu? Oke, maksudnya CCl sama siapa nih? Ini kan memang withdrawing group ya. Maksudnya gimana? Belum nangkep pertanyaan Feli-nya gimana? Kan yang contoh lain mah itu kan CO sama benzin. Kalau ini kayak misalnya sama CCl gitu. Mungkin gak sih, Pak? CCl itu lebih kuat sama yang mana gitu. Maksudnya CCl sama NH2 gitu ya maksudnya ya? Iya. Oke. Oke, kalau ini hanya berkaitan sama ini mah delta negatif aja. Nah, ini nggak bisa delocalize. Kalau yang bisa delocalize ini masih dua yang warna hijau ini bisa delocalize. Jadi cuma dua doang ya Pak berarti? Iya. Okay. Jadi yang ini mah lebih gampang untuk didonate, lebih gampang lagi untuk didonate. Berarti ini yang kalau dibandingkan sama ketiga yang dua warna hijau, ini most basic. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi silakan. Enggak Pak, kasih. Ya, sama-sama. Yuk, sama-sama. Bye-bye.